Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Sehari Teman di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari pagi ini yang didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo, mudah, nyaman, dan islami. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap bisa menjalankan ibadah, baik ibadah sahur maupun ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan seperti kemarin sudah kita sampaikan, pagi ini kita tetap akan melanjutkan obrolan kita seputar anak-anak. Jadi bagaimana kiat-kiat agar anak kuat berpuasa, dan alhamdulillah sudah bersama dengan kita Dr. Rivia Indrayanti, spesialis anak, dokter dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dr. Rivia, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lancar lah di perjalanan. Ya. Tidak merasakan dingin ya dok, udara pagi ini ya dok ya. Itu karena semangat kita saja untuk bisa berbagi lah bersama keluarga di mana saja, tidak hanya di Ponorogo, di mana saja ya. Dan semoga apa yang kita bagi ini bisa bermanfaat. Nah, kita lanjutkan lagi dok. Jadi kiat-kiat agar anak kuat berpuasa. Nah, biasanya orang tua itu takut apa ya, anaknya kekurangan nutrisi lah. Mungkin dalam orang tua tertentu ya yang mengkhawatirkan anaknya, wah nanti kalau berpuasa asupan anak saya akan berkurang dong nanti. Nah, bisa jadi nanti pertumbuhannya bisa berkurang. Nah, dan sebagainya. Seperti apa dok? Ya, jadi memang kita wajib ya untuk mengenalkan ini puasa pada puasa anak. Ini intinya ya. Nah, supaya anak tidak kurang nutrisi, makanya kita memberikan makanan yang cukup waktu dibuka sama di sahur ya. Nah, untuk menunya tetap kita harus mengikutkan semua menu 4 sehat 5 sempurna. Jadi mulai harus makanan yang kita kasihkan itu mengandung karbohidrat, protein, terus lemak, terus airnya juga harus cukup, mineral ya. Kalau perlu nanti tambah vitamin dan sebagainya, susu dan sebagainya itu harus dikasihkan pada anak waktu buka ataupun sahur. Mungkin kita sedikit bisa memilih menu-menu tertentu. Jadi misalnya waktu buka, karena memang kita sudah kekurangan gula mulai 12 jam yang lalu karena dia puasa, nanti kita sediakan makanan-makanan yang memang lebih ke manis. Ya, lebih manis itu karena tubuh kita kan membutuhkan gula yang cepat dulu. Ya. Kebalikannya saat sahur, kita pilihkan menu-menu yang indeks glikemiknya tidak terlalu tinggi. Jadi misalnya seperti kalau roti Garut, gandum itu lebih tahan lama. Jadi anak waktu buka waktu sahur, waktu puasa tidak terlalu lapar, akan lebih lama di perut ya. Singkong apa itu akan lebih lama di perut ketimbang yang manis-manis. Ya, mungkin kita bisa memilihnya di situ. Dok, tadi sudah mengatakan indeks glikemik. Ya. Di anak-anak dok, emang sudah mulai harus membahas indeks glikemik pada anak-anak dok. Ya kan prinsipnya sama. Jadi semua makanan itu akan apapun bentuknya, yang kayak karbohidrat dan sebagainya itu kan akan dirubah jadi gula ya. Itu yang bikin insulin harus memasukkannya ke dalam tubuh, walaupun itu anak, walaupun itu dewasa kan sama saja. Tetap ya harus sama. Saya jadi teringat terkait dengan ini dok. Jadi ada beberapa tokoh yang menyatakan sebenarnya pendekatan kita saat beras mahal seperti saat ini dok, itu adalah pengenalan kepada anak-anak terkait dengan pembatasan karbohidrat dalam tanda petik melalui nasi dan sebagainya ini. Ya memang kalau nasi ini agak lepas dari tema tapi nggak apa-apa lah ini. Seperti apa dok? Ya, kalau apakah nasi perlu? Kalau perlu apa enggak ini kebijakan ya, tapi maksudnya kalau kita kan bisa melihat makanan-makanan mana yang indeks glikemiknya tinggi apa yang rendah. Jadi misalnya sama-sama beras merah sama beras putih kan beda indeks glikemiknya ya. Kalau beras putih mungkin indeks glikemiknya tinggi, jadi dia butuh insulinnya banyak yang buat ini. Tapi kalau beras merah atau singkong atau ini kan beda gitu. Artinya sebenarnya Indonesia tetap akan bertahan ini. Kira-kira perlu sebenarnya ya, artinya pengenalan anak-anak akan mulai pembatasan karbohidrat mulai dini lah, maksud saya seperti itu, supaya ketergantungan Indonesia terkait dengan beras itu tidak terlalu tinggi. Bisa nggak ini?
Bukan. Jadi bukan tetap gitu. kita tetap butuh karbohidrat. Oh, tetap butuh, tidak perlu ditakuti ya. Kan beras siap. merah itu kan juga karbohidrat. Terus singkong apa itu kan juga karbohidrat. Jadi kita tetap menu seimbang itu harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, terus itu tetap ya mineral apa itu tetap. Ya bukan terus nggak makan karbohidrat, bukan. Itu tetap dibutuhkan. Ya. Oke. Tapi kan kayak junk food ya, misalnya model-model junk food itu kan memang dia indeks glikemia tinggi tapi nilai gizinya tidak begitu ini. Jadi beda dengan dia kan mungkin olahan ya, mungkin kalau di kapan-kapan mungkin butuh mengundang ahli gizi, Pak. Untuk membahas gimana sih? Iya. Kevin udah siapkan ini. Iya, nanti biar bahas bicara tentang karbohidrat ya. Dok, adakah makanan-makanan yang dianjurkan dan makanan-makanan yang tidak dianjurkan? Maksudnya begini, kalau misalkan piantun bapak-bapak lah itu, kurangi minum air dingin, es dan sebagainya mungkin. Nah, apakah ini juga berlaku pada anak-anak atau kata sendiri? Iya. Jadi prinsipnya yang kayak es dan sebagainya itu memang bisa menurunkan daya tahan tubuh, dan makanan hangat itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kalau anak-anak yang manusia-manusia yang ini loh, maksudnya umur-umur yang berkembang, jadi yang misalnya mulai SMP, SMA sampai umur 40-an itu orang fit-fitnya ya masih dia es masih ini ya, dia tidak akan tidak begitu berpengaruh karena dia memang badannya lagi fit-fitnya lah itu. Ibarat mesin itu lagi ininya. Tapi kalau sudah masih anak-anak kecil begitu es ya mungkin dia akan drop. Orang tua begitu es mungkin drop gitu. Jadi itu ada umurnya memang. Yang dimaksud itu. Kalau yang dewasa muda kalau nggak es ya dia nggak nendang lah kalau buka. Makanya ya harus es gitu. Zamannya itu ya, sesuai zamannya ya. Kita makan bareng buka puasa itu kalau ada yang pesen teh hangat kita wah udah tua gitu kan. Kalau yang muda kan mesti es pilihannya kan. Betul. Yang pertama mesti yang ada esnya itu ya. Iya. Beda ya. Tapi kalau untuk usia-usia yang mungkin 50 ke atas atau di bawah 6 tahun di bawah itu ya juga bisa mempengaruhi daya tahan tubuh. Dok, ada lagi beberapa perilaku orang tua, Dok. Ini bagaimana supaya anaknya bisa tahan lah katakan saat berpuasa dengan menambahkan asupan vitamin. Seperti apa, Dok? Perlu atau tidak sebenarnya? Tergantung, kalau dia memang anaknya susah makan dan sebagainya, kita perlu suplemen. Ya, tapi kalau ini anak saya makannya banyak, terus sudah mengandung protein, karbohidrat sudah sesuai dengan aturan, berat badannya juga baik, tidak ada masalah, ya tidak perlu suplemen. Tapi gitu kalau anak saya ini suka pilih-pilih makan, terus agak enggak mau ya kita butuh suplemen. Kalau suplemen gitu mungkin yang recommended, maksud saya kalau vitamin ya yang lebih banyak vitamin apanya ini, Dok? Maksud saya seperti itu bagi anak-anak. Ya, kalau multivitamin ini. Semua ya, itu tergantung usia juga. Jadi kalau misalnya bayi gitu ya, bayi itu kan memang dia tergantung ke ibunya. Nah, padahal ibunya itu asinya ibu itu kan ada usianya, makanya ada peraturan semua bayi di atas usia 6 bulan itu wajib ada suplementasi zat besi misalnya, itu wajib karena dia ASI eksklusif gitu. Jadi itu maksudnya vitamin untuk anak itu tergantung usia juga, usia apa yang diinikan. Kalau usia-usia yang di atas 2 tahun makannya sudah banyak, berat badannya sesuai ya tidak masalah. Ya, karena sebenarnya di makanan-makanan yang kita makan pun itu juga mengandung beberapa vitamin yang kita butuhkan. Nanti tubuh yang akan mencerna. Karena seringkali saya juga ditanya begitu, anak saya pengen pinter, Dok, saya mau vitamin omega 3 apa yang inilah pokoknya. Yang karena pengaruh iklan itu, Dok. Wah, ini ya asal kita sudah ngasih protein, usahain nanti tubuh itu sudah akan
mencerna menjadi AA, DHA itu sudah begitu. Jadi tubuh itu ibarat mesin yang sangat ini ya, sudah sangat pinter, sudah sangat canggih tubuh itu. Jadi nggak perlu yang harus, kalau memang kita sudah dikasih makanan yang sudah sesuai, sudah karbohidrat, protein ini, itu tubuh sudah mengolah sendiri. Ini akan jadi zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi nggak perlu repot-repot ibu beli. Yang perlu dipikirkan tuh gimana anaknya bisa makannya sesuai dengan usianya, berat badannya, pertumbuhannya sama. Itu aja sudah, nggak usah ini dan itulah. Pengennya kan biasanya seperti itu. Ada banyak iklan-iklan di sekitar kita kan biasanya seperti itu yang katanya harus ini harus ditambahkan. Sebenarnya kalaupun itu tidak yang dikonsumsi anak-anak senyampang itu memang nutrisinya terpenuhi, insya Allah itu sudah safe. Sudah bisa lah untuk menjadikan anak-anak kita bisa lebih pintar lagi lah gitu. Oke. Ya, baik, nanti kita tetap akan lanjut teman di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari, masih bersama dengan Dr. Rivia Indrayanti SPS, spesialis anak, dokter anak dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Masih dengan tema sentral kita, yakni kiat-kiat agar anak kuat berpuasa. Nah, itu ya, jadi sudah banyak hal yang kita kita sampaikan dan kita akan lanjutkan sesaat lagi, tapi sebelumnya kita jeda iklan terlebih dahulu. Selepas ini kita akan balik lagi tetap di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari. Baik, kita lanjutkan lagi program kita di Obsesi pagi hari ini dan masih bersama dengan Dr. Rivia Indrianti SPA, dokter spesialis anak dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter, kita balik lagi dok, dan semoga yang di rumah juga sudah menikmati sahurnya. Jangan lupa teman, saya ingatkan setiap pagi kalau memang Anda sudah menikmati sahur Anda untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa Anda. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Baik, kita masih membicarakan soal kiat-kiat agar anak kuat berpuasa pagi ini, dan kita lanjutkan lagi di sesi terakhir kita. Nah, kalau ini dok ya, realita yang ada di lapangan yang sering kita temui adalah anak-anak yang berpuasa kemudian orang tua merasa wah ini anak ini sudah nggak bisa dilanjutkan lagi lah begitu. Nah, kadang-kadang itu anak yang nggak apa-apa ini masih kuat, padahal mungkin kita orang tua melihatnya waduh ini anak ini sudah lemes, sudah seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti apa dok barangkali yang mesti perlu diperhatikan orang tua terkait dengan ini lah, terkait dengan puasa, apakah itu perlu dibatalkan dan tidak nantinya gitu, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi kita memang kalau untuk anak yang SD gitu ya kita sudah tidak khawatir mungkin ya. Tapi untuk anak-anak yang pemula yang mungkin masih TK gitu, kita memang sebagai orang tua kita lebih perhatian kalau anak kita lagi sedang puasa. Kita cek kesehatannya ya, yang gampang misalnya dia panas apa enggak. Jadi kalau kita melihat anak kita, kayaknya kok panas gitu ya, kita anjurkan dia untuk berbuka atau kita anjurkan dia untuk minum dulu. Kalau nanti panas sudah bisa reda ya mungkin bisa melanjutkan. Tapi kalau melanjutkan itu maksudnya puasa meneruskan lagi gitu. Tapi kalau misalnya kayaknya kok agak serius, maksudnya panasnya enggak turun apa-apa ya kita suruh berhenti. Anaknya lemes, kelihatan lemes atau malah keluar keringat dingin yang menunjukkan dia kekurangan gula. Nah, itu ya kita edukasi ini boleh untuk membatalkan. Boleh untuk membatalkan. Ya, tapi prinsipnya yang seperti tadi tubuh itu ada cadangannya selama dia tidak sakit, fit, usianya usia 7 tahun, 8 tahun ke atas insya Allah aman untuk kesehatan, kecuali saat itu memang dia sedang sakit. Kan kelihatan misalnya anak saya lagi batuknya yang junggung yang ini lagi musim gitu ya, atau panas apa ya kita enggak untuk puasa, atau muntah atau mencret apa gitu ya. Kalau dia memang tidak sedang fit, untuk anak masih permulaan ya sebaiknya tidak berpuasa. Jadi orang tua bisa lebih bijak lah artinya. Di satu sisi tidak memaksakan, di satu sisi juga tidak terlalu melonggarkan. Ya. Oke.
Nah, berikutnya gimana nih dok tips agar puasa anak bisa menjadi lebih menyenangkan. Nah ini kalau kita ngobrolin bisa jadi nih dekatnya ke psikisnya anak ini. Supaya bagaimana ini supaya anak-anak bisa di satu sisi bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, di satu sisi mereka juga tetap bisa melaksanakan aktivitas. Ya, itu terutama di anak-anak yang awal ya, yang anak-anak yang baru kenal puasa gitu ya. Mungkin kita bisa ngasih pengetahuan dulu tentang puasa. Puasa itu apa, terus nanti apa yang harus dilakukan. Jadi anak sedikit tahu nanti dia tahu apa yang akan yang harus dilakukan ya. Jadi misalnya itu jauh-jauh hari sebelum puasa mungkin ya kita sudah mulai mengenalkan. Bisa begitu juga. Ada beberapa orang tua yang pernah saya lihat itu malah rumah-rumahnya dihias-hias. Jadi ibaratnya ini kayak seperti bulan gitu ya. Ramadan, menyambut bulan Ramadan gitu, ada tempelan-tempelan, ada yang ini untuk penyemangat dia. Mungkin untuk anak-anak kita yang TK gitu ya supaya dia lebih semangatin puasanya. Dan barangkali dengan situasi seperti itu bisa jadi seluruh anak yang menawarkan ya dok ya. Jadi, aduh saya tak coba puasa deh nah, gitu ya. Alangkah indahnya kalau bisa seperti itu tanpa dipaksa. Okay. Yang kedua mungkin kita bisa menyiapkan juga yang dia suka. Jadi makanan kalau misalnya dia sukanya ayam ya sudah kita kasih ayam biar dia lebih senang waktu buka dan sahurnya tidak malas-malas bangun karena ada makanan yang nanti ini yang dia akan dapatkan gitu. Jadi semakin dia lebih semangat. Atau mungkin kita bisa ngasih reward atau inilah supaya dia ada semangat. Dan ini sebenarnya untuk teknik psikologi untuk semua ya. Kalau kadang-kadang pada anak-anak, jadi misalnya anak yang ngompol dan sebagainya ya kita kasih reward. Jadi misalnya kamu kalau tidak ngompol nanti kamu mau buku itu boleh. Jadi misalnya nanti kalau kamu bisa puasa sampai jam ini, nanti dapat ini gitu, itu boleh gitu. Jadi masih itu suatu perlu ya gitu ya. Iya, karena anak-anak boleh begitu. Terus mungkin ya diikutkan aktivitas Ramadan ya, mungkin ya tadi masak-masak bareng, bikin roti untuk lebaran, menyiapkan buka. Terus nanti dia juga ikut menikmati hasilnya kan. Gitu. Terus bagaimanapun orang tua itu contoh. Jadi kalau kita menyuruh anak puasa, kalau kebetulan kita juga tidak sedang puasa, misalnya ibu-ibunya lagi haid dan sebagainya, ya jangan makan yang anak tahu nanti dia wah ini punya enggak puasa gitu. Jadi kita lebih ini jangan ini ya Bu ya. Jadi kalau pas sedang berhalangan untuk puasa ya kita bersembunyi-sembunyi. Jadi anaknya karena anak itu akan melihat oh ini saya nggak boleh makan ya. Tambah pengen lagi nanti. Belum empat nafsunya. Ya. Terus ya ini mungkin bertahap dulu ya untuk anak. Jadi kita tidak memaksakan. Satu hari full gitu maksudnya nih. Satu hari full. Mungkin untuk anak yang kecil. Ya kalau dia belum bisa bangun malam, dia masukkan rewel kalau dibangunkan ya sudah dia sahurnya ya jam 7 itu boleh sebangunnya dia. Tergantung usia ya kalau yang ini ya. Kalau anak itu lebih ke situasional karena anak yang mana, anak yang bayi, anak yang SD sama SMP, SMA kan beda. Kalau sudah balik ya wajib kelas 6 kelas 7 ya mestinya harus sudah bisa sahur. Mungkin kita bisa kasih tahu dulu nanti nanti sahur. Jadi sahur itu jam sekian harus bangun. Jadi kamu jam 8 ayo dan cepat tidur biar nanti tidak terlalu ini, jadi dibangunkannya gampang. Atau kadang-kadang kayak anak saya ini 8 tahun ini kelas 2 SD, saya janjian dulu sama dia nanti dibangunkan jam berapa. Kalau nanti nggak mau bangun, ibu harus ngapain? Kasih air ya. Jadi waktu bangun dia kasih air, dia sudah ada kesepakatan mereka buat sendiri ya. Jadi dia tidak merasa diinikan. Kalau nggak bangun nanti ini apa? Ibu harus bangunkan bagaimana? Gitu mungkin kita perlu ini juga, perlu karena anak sekarang pinter-pinter ya. Kita harus bikin kesepakatan sama anak kita. Sudah tidak ada penolakan ya. Ya kayak tadi kita kesepakatan kalau kamu nanti bisa selesai sampai adzan maghrib, wah kamu dapat
dapat bonus. Nanti boleh minum es deh gitu misalnya. Kalau enggak ya nggak dapat esnya. Betul. Gitu. Seusia anak-anak lah katakanlah mungkin bisa jadi misalkan kalau kuat 30 hari nanti dapat ini. Oh iya, bajunya baru waktu lebaran. Baju baru. Betul. Ya, terus jangan lupa tadi yang kayak topik terakhir, jadi kita tetap harus memperhatikan kondisi anak. Jadi kalau memang anak itu sedang sakit, sedang panas, atau kurang enak badan, kelihatan lesu, terus ya kita perhatikan kesehatan, kita tidak ya boleh tidak puasa. Nah, kalau kita membaca kekhawatiran orang tua juga dok, nah biasanya supaya anak-anak bisa lebih kuat, karena biasanya mereka makan 3 kali sehari. Nah, orang tua biasanya juga akhirnya menyediakan juga nih 3 kali sehari. Nah, mungkin saat berbuka, kemudian setelah sholat tarawih anak juga masih dikasih lagi pokoknya, kemudian saat sahur dan sebagainya. Seperti apa yang kayak gini? Apakah ini perlu atau ya anak seperti apalah seperti itu atau gimana dok? Ya saya pikir sama dengan dewasa ya. Jadi kalau puasa ya makannya itu tetap makan sahur sama makan buka. Boleh selingan di malam. Jadi tidak perlu tetap nanti boleh, ya. Makanya ini puasa 2 kali berarti habis tarawih masih lagi enggak perlu begitu. Jadi insya Allah sudah cukup untuk asalkan ya tadi mengandung 4 sehat 5 sempurna. Jadi tetap makan sahur kita, makan buka kita mengandung karbohidrat, protein, lemak gitu. Jadi kita lengkapi kebutuhan dia. Jadi tidak perlu makannya tetap harus 3 kali ya. Kalau memang puasa 2 kali ya 2 kali makan besar. Nanti habis tarawih boleh makan selingannya itu makan tarawih, tapi tidak harus makan besar. Jadi sangat cukup. Kalau aktivitas gimana dok untuk anak-anak ini? Seperti apa ini? Ya untuk aktivitas saya pikir tetap seperti biasa, cuma mungkin memang agak dikurangi ya. Anak sendiri otomatis juga akan mengurangi kalau dia puasa ya. Kalau dia pas sedang puasa yang biasanya lari mungkin dia ya tadi lebih suka buka kulkas lah maksudnya untuk aktivitas, tapi tidak ada batasan-batasan khusus. Tidak ada batasan khusus. Itu kan tentu anak-anak sudah menyesuaikan dengan sendirinya. Anak kan mesti akan menyesuaikan. Kalau dia memang ini kan pasti dia akan pegang-pegang gelas gitu kan. Kayak saya dulu masih jam 5 sudah bawa gelas, sudah melihat TV itu sudah lengkap ini mah buka-buka, sudah bawa ada esnya, nasinya, apanya gitu, sudah mulai jam 5 itu sudah. Tapi kan dia akan menyesuaikan sendirilah seperti itu. Jadi teringat masa lalu ya dok ya. Dulu masih suka TV, kalau sekarang anak-anak sekarang rata-rata tidak suka TV, sudah sukanya HP sekarang. Oke, sebelum kita akhiri dok, barangkali pesan-pesan kita rangkum lah, kira-kira pesan apa ini yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua terkait dengan anak-anak kita yang sedang dalam proses belajar berpuasa ini dok. Ya, jadi untuk orang tua jangan khawatir ya, insya Allah untuk puasa itu tidak mengganggu lah untuk tumbuh kembang anak. Asalkan tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu tumbuh kembang anak, asalkan kita juga memberikan support. Support itu maksudnya memberikan sesuai kebutuhan dia, kebutuhan nutrisi dia. Justru dengan dia bisa berpuasa ini justru akan banyak manfaatnya. Selain untuk kesehatan, dia juga akan belajar untuk mengendalikan diri, untuk belajar berdisiplin, sehingga dia akan lebih baik lah. Jadi jangan terlalu khawatir tentang kesehatan anak di saat puasa. Saat berpuasa. Ya. Oke. Dok, matur sembah nuwun dok, waktunya sudah menemani 2 malam harus berpisah dengan keluarga karena menemani saya nih di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini hari ini, dan saya selalu mintakan semoga ini bisa memberikan manfaat sekecil apapun buat Anda semuanya. Dan seperti yang sudah kita sampaikan, kalau mungkin ada komentar-komentar silahkan Anda tulis saja di kolom komentarnya, baik di YouTube-nya Gemasuri FM maupun di YouTube-nya
RSU Muhammadiyah. Insya Allah nanti senyampang ada kesempatan nanti insya Allah akan kita tanggapi. Kevin mungkin dari RSU Muhammadiyah juga sudah siap menanggapi. Kalau mungkin ada komentar-komentar terkait dengan materi yang kita siarkan secara visual di pagi hari ini. Dokter sekali lagi sembah nun. Semoga bermanfaat dan segera kita pungkasi perjalanan kita di Obsesi obrolan sehat sahur dini hari 94,2 Gemasar FM didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah, mudah, nyaman, dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.